Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Javi. Aku dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia tahun angkatan 2020. Sebelumnya aku dari MAN 4 Jakarta dan alhamdulillah bisa keterima di FKUI lewat jalur SBMPTN. Oke, FKUI ini kan tergolong, maksudnya bukan tergolong sih, itu adalah fakultas yang sulit masuknya ya Kak. Nah, bagaimana perjuangan Kakak dari SMA atau mungkin dari SMP untuk menuju FKUI 2020? Kalau bicara perjuangan sih agak panjang sih ya. Mungkin dari SMA aja deh biar lebih relate kan ini pada anak SMA semua kan ya. Nah, jadi sebenarnya aku tuh pengen jadi dokter udah dari masa SMP kan. Nah, makanya aku tadinya pengen masuk SMA negeri yang udah istilahnya terkenal, alumni-alumninya itu banyak masuk ke Fakultas Kedokteran. Nah, itu aku nargetin tuh SMA 8 Jakarta, SMA 28 Jakarta, sama SMA 34. Itu tadinya. Nah, pas SMP aku dapat UN NEM-nya tuh SMA 8 nggak cukup. SMA 28 juga nggak cukup. Tapi SMA 34 cukup tuh. Nah, tadi aku mau masuk SMA 34 kan. Tapi, ya ini mungkin kehendak Allah juga, aku malah SMA-nya sekarang tadi di MAN 4 Jakarta. Nah, di MAN 4 Jakarta itu aku dapat ikut lomba-lomba gitu buat nabung sertifikat kan, soalnya aku mau nargetin SNMPTN. Nah, aku ikut lomba-lomba dan alhamdulillah dapat beberapa juara gitu. Tapi baru sampai tingkat provinsi, sedangkan kan menurut aku kalau mau FKU itu harus nasional kan tingkat sertifikatnya. Makanya ya cuma provinsi itu agak kecewa sih, tapi bukan nggak bersyukur ya, tapi ya agak kecewa aja gitu. Nah, makanya aku udah ngira-ngira kayaknya sulit nih, apalagi kan nilai aku tuh ke 10 di angkatan kan. Nah, dengan peringkat 10 di angkatan, terus sertifikat yang bukan cuman sih, sertifikat yang tingkat provinsi gitu kan, menurut aku SNM FKUI agak susah nih. Tapi makanya aku tadi pengen SNM tuh ngambil di Universitas Brawijaya sama Universitas Pajajaran, karena kan kuotanya lumayan banyak kan untuk SNM-nya. Tapi kata ibu aku, kenapa minder duluan? Jangan kalah sebelum perang gitu kan. Nah ya, karena biasanya omongan ibu aku tuh bener, ya aku ikutin aja kan. Jadi aku SNM ngambil FKUI satu doang, bener-bener FKUI. Tapi nggak keterima. Nah, itu aku nggak terlalu kecewa karena kan tadi aku udah mengira-ngira kan kayaknya susah deh FKUI SNM dengan performa SMA aku yang kayak gitu. Makanya aku tuh udah dari jauh-jauh nyiapin buat UTBK. Aku udah ikut les, terus udah ikut tryout. Nah, dan alhamdulillah pas UTBK aku ngerasa ngerjainnya lancar, dan ya alhamdulillah aku bisa keterima di Fakultas Kedokteran Indonesia. Oke, jadi dari awal Kak Javi ini udah bersiap untuk UTBK ya? Bukan mengandalkan dari SNMPTN undangan? Iya, betul. Oke, ini langsung kita ke pertanyaan aja ya, soalnya nanti bakal banyak pertanyaan terus kurang waktu. Dari Graciela Florencia, izin bertanya Kak, kakak nyiapin UTBK dari kelas kapan Kak? Mungkin dari kelas 10 Kak? Kan tadi aku bilang aku target SNM kan, karena siapa sih yang gak mau lolos undangan gitu kan, gak mesti tes lah, gak mesti tegang lah istilahnya, gak mesti tegang nunggu pengumuman lah. Nah, tapi setelah hasil pemeringkatan keluar, aku tahu aku ke 10. Nah, itu baru aku kayak,
makin susah. Aku harus benar-benar belajar untuk UTBK gitu. Jadi kalau ditanya kapan sih mungkin agak telat sih kalau dibanding sama kebanyakan orang. Aku baru nyiapin UTBK itu pas semester 2 kelas 12. Wah. Oh iya Kak. Oh iya, kalau boleh tahu nih rata-rata kakak pas SNMPTN itu berapa ya Kak? Pas SNM itu aku rata-ratanya kan yang 6 pelajaran itu ya. Yang bahasa Indonesia, TK, biologi, dan lain-lain itu aku 88. Oh, 88. Cukup tinggi ya, Kak? Iya. Jadi kalau FKUI ini biasanya harusnya 90 ke atas ya, Kak? Iya, makanya. Ada yang nanya lagi, Kak. Rata-rata skor UTBK-nya berapa, Kak? Rata-rata skor UTBK, ya bentar. Aku nyontek dulu ya. Lupa sih. Skor aku itu 645. Tinggi banget, Kak. Untuk tahun ini ya, Kak? Untuk tahun ini 600-nya tinggi loh, Kak. 640 ke atas kan? Iya. Iya, 45. Itu gimana sih, Kak? Apakah Kakak sudah berekspektasi mendapat skor segitu atau gimana, Kak? Waktu UTBK itu? Oke, jadi kan aku UTBK di UI kan, UI Salemba. Pas banget ada gedung FK tuh, makanya kayak deg-degan gitu kan. Aku UTBK, pas sama UTBK aku ngerasa lancar sih. Ngerasa lancar, kayak semua soal alhamdulillah bisa cukup yakin aku jawabnya. Nah, pas keluar ruangan pun aku cukup kayak alhamdulillah ngerjainnya lancar, tadi tinggal berdoa sekarang gitu. Nah, tapi makin dekat-dekat pengumuman kok kayak deg-degan ya, wajar sih kayak rasa keyakinan aku tuh lama-lama makin turun. Makanya waktu pengumuman juga aku kayak gak expect sih, apalagi pas H+1 pengumuman kan bisa lihat nilai ya, itu ngeliat nilai aku segitu tuh kalau ditanya expect atau enggak sih enggak expect. Oke, Kak. Oh ya, sebelumnya kan mendapat nilai yang tinggi itu pasti perlu motivasi yang kuat ya, Kak. Nah, sebenarnya apa sih motivasi Kakak untuk masuk Fakultas Kedokteran? Ini panjang lagi nih. Oke, kalau motivasi masuk FK berarti motivasi jadi dokter dong. Nah, banyak motivasi aku. Tapi dua motivasi yang menurut aku paling kuat itu yang pertama. Kak, suaranya agak kecil. Halo? Ya, udah. Oke. Sampai mana tadi? Ya, motivasi ya. Jadi motivasi masuk FK aku tuh ada banyak sebenarnya. Tapi kalau mau tahu yang paling kuat, itu ada dua. Yang pertama itu kekaguman aku ke profesi dokter. Karena dulu aku tuh pas kecil, mungkin cerita sedikit ya. Pas kecil tuh aku sakit. Kayak sakit lumayan parah gitu, sakit paru-paru. Dan mungkin nggak berlebihan kalau aku bilang aku masih hidup itu karena berkat jasa seorang dokter ini. Nah, oleh karena itu aku kayak bener-bener kagum, aku pengen jadi sosok seperti dokter itu buat aku gitu, untuk orang lain gitu. Itu yang pertama. Terus yang motivasi kedua aku itu karena aku suka ilmunya, aku suka biologi, dan ya biologi itu luas banget, dan aku pengen memperdalam lagi ilmu aku di Fakultas Kedokteran ini dan menggunakan ilmu aku itu untuk membantu orang. Oke, jadi bermula dari kekaguman Kakak terhadap profesi dokter, jadi Kakak ingin menjadi dokter yang bermanfaat untuk lingkungan sekitar Kakak. Oke, ada pertanyaan selanjutnya nih dari yang mana ya? Oke, dari Jihan, Jakarta. Kak, saya mau nanya, cara belajar Kakak gimana dan menurut Kakak belajar yang efektif itu gimana? Oke, menurut aku belajar yang efektif itu beda-beda untuk setiap orang. Jadi langkah pertama untuk kamu mau tahu cara belajar terbaik untuk kamu ya, kamu harus kenalin tipe kamu itu yang kayak gimana. Kalau aku sendiri itu dari SMA sampai sekarang kuliah tuh masih sama. Aku tuh paling gak suka namanya nyatet.
nggak suka nulis karena ya mungkin jangan ditiru ya. Aku tuh males nulis gitu, pegel kan. Makanya kalau aku tuh belajar cuma dari penjelasan guru atau penjelasan dosen sama baca-baca sendiri. Itu cara yang efektif bagi aku gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri, teman-teman itu harus cari-cari nih cara belajar apa yang paling efektif buat teman-teman. Oke Kak, jadi masing-masing itu pasti punya cara belajarnya masing-masing yang efektif ya. Yeah. Oh ya, dalam mendukung UTBK Kakak nih, dalam sehari nih Kak, Kakak tuh belajar berapa jam sih untuk persiapan UTBK? Dan itu kayak dimulai hamin berapa bulan? Hamin bulan. Oke. Oke, aku jelasin sebelum pandemi dulu ya. Oh, iya. Jadi kan tadi aku bilang akhir kelas 12 tuh baru aku benar-benar gas buat UTBK kan. Nah, aku ambil les di BTA, nama lembaga lesnya. Nah, itu aku ambil yang pola hari Sabtu doang. Jadi benar-benar seharian hari Sabtu. Aku dari jam 8 sampai jam 5:30 itu aku di BTA itu aku belajar. Nah, itu kan aku benar-benar di BTA tuh benar-benar aku sendiri lebih fokus ke matematika, biologi, fisika, yang gitu-gitu. Untuk yang TPS aku nggak terlalu ngejar banget lah, soalnya aku ngerasa lumayan bisa gitu, kayak mending ngejar di yang aku belum terlalu bisa kan. Nah, tapi ada pandemi ini kan, yang benar-benar ngubah banget, yang jadinya UTBK tuh yang diujikan tuh cuman TPS doang kan. Jadi sejak pandemi itu kan di rumah aja, benar-benar di rumah aja. Mungkin salah satu dampak positifnya bisa lebih fokus belajar gitu. Jadi kalau jamnya sih benar-benar bangun itu ya aku belajar. Paling istirahat buat kayak sholat, makan gitu-gitu. Terus belajar lagi sampai tidur lagi gitu. Ya karena emang harus gitu. Apalagi ya kan aku pengen ngejar FK gitu kan. Nah, terus dengar kalau nilainya tuh tinggi banget, jadi ya maksain diri aja sih, benar-benar harus belajar terus gitu. Oke Kak. Kalau boleh tahu pelajaran kesukaan Kakak apa Kak? Biologi ya Kak? Biologi. Wah, pantas. Cara belajar biologi yang benar tuh gimana Kak? Soalnya aku kadang suka masih bingung belajar biologi yang tepat gitu loh. Banyak hafalan ya? Iya, ada beberapa hal yang memang mesti dihafal. Tapi lebih banyak tuh kamu mahamin konsep gitu. Kayak ya istilah-istilah yang mesti dihafal paling beberapa doang yang benar-benar penting gitu. Sisanya cuman kayak mahamin konsep aja sih, sumpah. Jadi kalau gimana belajar biologi yang baik sih, kalau aku ya cuma baca-baca aja sih. Baca-baca terus mahamin gitu, dipahamin. Oke Kak. Oh ya Kak, banyak Kakak tuh sempat itu nggak sih off sosial media ketika ingin mengejar UTBK ini? Off sosial media sih enggak, tapi justru pas sebelum pengumumannya aku off. Kalau sebelum belajarnya sih enggak, pas beberapa hari sebelum pengumumannya ya bikin SG gitu. Ya paling hapus itu gimana sih Kak cara memanajemen waktu di sosial media itu? Soalnya pasti banyak nih teman-teman yang mungkin lebih banyak main sosmednya daripada belajar. Gimana aku istilahnya meminimalisasi distraksi lah ya, distraksi yang ada buat aku belajar gitu kan. Nah, aku ngaku kadang masih suka cheating sih, kayak lagi belajar bosen ambil HP. Tapi hal yang bikin aku balik belajar lagi itu motivasi buat masuk FK. Kayak aku kayak ditampar gitu, kayak lu mau masuk FK loh, masa main HP gitu.
yang mau masuk FK, apalagi FKUI ribuan orang, yang diterima puluhan orang. Lu berani-beraninya lu main HP gitu. Kasarnya gitu aja lah. Kayak ya refleksi diri sendiri sih. Jadi kayak ya lu nggak main HP tapi teman-teman lu lagi belajar nih sekarang. Iya, berprogres gitu ya Kak. Oh iya Kak, waktu pertama kali nih diterima Kakak melihat tanda hijau lulus. Nah, itu bagaimana perasaan Kakak? Dan apa yang setelah itu Kakak lakukan ketika habis diterima? Kan waktu itu pengumuman, aku ingat hari Jumat ya. Hari Jumat jam 3. Aku tuh habis sholat Jumat sampai jam 3 itu tuh bener-bener duk kayak ngapain, dibawa main game aja nggak seru gitu. Maksudnya dibawa nonton TV juga ya bener-bener otaknya tuh ke pengumuman jam 3 itu. Wah, jam 3 pengumuman. Nah, makanya pas setelah buka pengumumannya sih ya nangis harus satu keluarga, alhamdulillah gitu. Terus abis itu kasih kabar ke keluarga besar, terus ke guru-guru, terus habis itu ke teman-teman di sekolah. Wah, menarik banget nih Kak. Ada lagi nih Kak pertanyaan dari Avisina. Kak, aku mau nanya, aku angkatan 20 dan gap year. Bismillah, aku pengen banget masuk ke kedokteran UI, tapi rencanaku cuma ikut SIMAK soalnya kalau SBMPTN belum berani dan gak mau gap year lagi. Apa yang membuat kakak berani milih FKUI buat SBMPTN? Apalagi skor baru muncul pas setelah pengumuman. Mungkin kakak ada tips biar yakin milih FKUI buat SBMPTN. Terima kasih. Oke. Ini sulit sih ya, bentar. Kamu berarti posisinya sekarang gap ya, terus tahun depan mau nyoba lagi, tapi maunya SIMAK aja, SBM belum berani. Ini maksudnya SBM belum berani ngambil FKUI berarti ya? Oh iya, tapi aku izin bicara ya Kak. Aku cuma berani SBMPTN itu di kedokteran, tapi aku milihnya yang akreditasi A, cuman di bawahnya UI. Cuman kalau boleh jujur lebih pengen kedokteran UI gitu. Makanya bingung SBM ini milih UI apa enggak. Oke. Aku juga sempat ada di posisi kamu waktu mau milih jurusan kan. Aku tuh kayak bener-bener ngedown banget ngedengar berita tentang FKUI itu, tentang gimana SBM tahun lalu persaingan di FKUI itu gimana, terus prediksi persaingan yang zaman aku kemarin itu gimana, itu benar-benar ngedown banget. Tapi untungnya aku ada support system yang benar-benar baik banget, yang ngedorong aku lagi kayak ya kamu harus yakin, karena mending kita nyesal karena nyoba daripada nyesal karena nggak nyoba. Karena kalau nyesal karena nggak nyoba tuh kayak bener-bener misalnya tuh berkali-kali lipat gitu. Jadi ya kalau kata aku, beraniin diri aja sih sumpah. Terus ini kalau aku pribadi ya, kayak aku nekatin daftar. Nah, makanya mau nggak mau aku harus belajar banget gitu untuk FKW gitu. Jadi bisa jadi pemicu buat kita belajar juga sih dengan kita nekat itu, kalau bagi aku pribadi sih. Oke, jadi menurut Kak Javi nih ya, lebih baik gagal karena kita nyoba daripada kita takut mencoba dan setelah itu gagal. Nah, oke, sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab aja ya teman-teman. Nah, supaya lebih interaktif, teman-teman boleh untuk open cam dan open mic. Atau kalau mau open mic aja juga nggak apa-apa. Oke, jadi silakan untuk teman-teman yang mau bertanya, silakan raise hand. Permisi. Ya. Ya, yang tadi mau nanya, maksudnya kayak mau nambahin gitu. Satu pertanyaan lagi. Oke, boleh. Ya, jadi kalau aku posisi udah gap year, jadi mending berjuang kedokteran UI itu di SBM atau di SIMAK. Karena aku pengen banget kedokteran UI gitu loh, jadi mending cari amannya tuh SBM atau SIMAK. Terima kasih, Kak. Oke, sebelumnya
bukan kapasitas aku untuk nentuin ya, tapi aku cuma ngasih saran kalau menurut aku apa enggak keduanya. Kayak kamu kan bisa SBM FKUI, terus disimak FKUI juga, terus nanti pas di SBM-nya kan 2 pilihan bukan sih? Kan bisa cadangan juga gitu di SBM. Kayak kenapa kamu harus milih salah satu gitu? Oke. Baik, makasih Kak. Biar lebih aman jadi, aja. Iya, paham banget. Tapi ya gitu kayak nekatin aja sumpah sih, tapi gimana ya, susah sih. Mending kamu kayak kontak-kontak guru BK kamu lagi gitu di SMA gitu, bisa nanya-nanya lagi, soalnya ya jujur bukan kapasitas aku gitu untuk benar-benar untuk kamu gitu. Aku cuma bisa ngasih saran. Menurut aku emang benar-benar lebih baik kamu. Oh ya Kak, waktu SBM pilihan kedua Kakak apa? Selain FKUI, kan pilihan pertama? Pilihan pertama aku FKUI, kedua FK4. Oh, oke Kak. Kalau waktu SNMPTN? FKUI doang satu. Oke, boleh. Boleh dicontoh ya teman-teman yang mungkin sekarang kelas 12, itu mungkin SNM-nya pilih yang kalian benar-benar pengen, seperti Kak Javi, terus SBM-nya yang pilihan pertama, hal yang kalian pengen, pilihan kedua, yang agak aman gitu. Soalnya kan kalau SNM diterima harus diambil kan, kalau nggak diambil kan kasihan sekolah kamu di blacklist gitu. Jadi menurut aku bener-bener yang kamu pengen aja gitu yang ambil di SNM. Oke, selanjutnya nih teman-teman yang mau bertanya, silahkan. Mau nanya dong Kak, boleh? Boleh. Oke. Kak kan aku tuh berminat FKG ya Kak. Nah, sedangkan aku tuh aku sadar kalau biologi aku tuh nggak bagus-bagus banget. Kalau aku masuk SNM kan juga ntar nilai biologi aku kan bakal dilihat kan. Ini sesuai nilai aku bagus atau kagak. Nah, aku berpikir kayaknya aku SBM aja deh, soalnya kayaknya mungkin ada peluang, tapi menurut kakak pribadi, aku bisa nggak sih Kak dapat FKG walaupun kayak biologiku ini nih nggak terlalu bagus-bagus banget. Padahal tapi aku suka biologi dan aku coba belajar terus. Terima kasih Kak. Sekali lagi aku saranin kamu kontak guru BK kamu. Soalnya kan faktor-faktor SNM, lulus SNM tuh bener-bener banyak banget kan. Mulai dari sekolah kamu, terus grafik nilai kamu. Jadi kalau sebenarnya kalau cuman satu mapel aja gitu, yang menurut kamu kurang bagus kayaknya masih nggak menutup kemungkinan gitu. Soalnya kan di FKG sendiri kan belajarnya bukan cuma biologi. Aku dengar mereka tuh juga banyak belajar fisika gitu. Jadi ya tapi kalau untuk yang lebih pasti lagi, kamu mending cari yang ahlinya deh, yang punya data banyak, yang bisa lebih ngarahin kamu lagi gitu. Mungkin gini kali ya, Kak. Biologi kan luas nih, Kak. Sedangkan UTBK juga luas soalnya. Nah, bagaimana Kakak bisa mengingat semua pelajaran yang ada di biologi dan tips belajar Kakak biologi sendiri untuk UTBK? Besok saya semua. Gimana ya? Kalau aku berdasarkan pengalaman aku aja ya. Aku itu udah dari SMP, aku ikut lomba biologi, ikut olim-olim gitu. Jadi udah lumayan sering lah terpapar soal-soal gitu. Makanya waktu kan kalau UTBK aku nggak nemu biologi ya, waktu simak gitu ngerjain biologinya, walaupun bisa dibilang persiapan untuk simak aku minim, tapi pas ngerjain biologi itu bisa. Kenapa? Karena aku udah sering ngerjain soal-soal gitu. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan untuk kayak ngebantu kalian ngerjain biologi itu banyak latihan soal sih. Ya Kak, aku mau nanya dong. Jadi, bentar lu bener. Jadi kita tuh terpapar oleh soal-soal biologi supaya kita terbiasa ya teman-teman. Oke. Lanjut. Kak, rekomendasi buku UTBK sama tryout online yang bagus tuh apa Kak? Untuk biologi? Untuk semuanya sih. Untuk semua pelajaran aja. Untuknya juga Kak. Rekomendasi sih, ini aku nggak pakai buku ini,
Tapi aku kayak sering banget denger kalau buku ini bagus, itu buku Wangsit, Pawang Soal Sulit, yang jeroan ayam ya kalau nggak salah ya, nama itunya. Iya Kak, iya. Ya itu Wangsit. Terus kalau buku sih kayaknya itu aja sih yang aku tahu yang bagus. Soalnya aku kalau yang sebelum pandemi aku belajar untuk UTBK-nya itu benar-benar dari materi les aja gitu, dari BTA, buku-buku BTA gitu. Nah, kalau untuk tryout online, Liatin plastiknya. aku ikut itu Edukasi Sistem Burhan, terus Paham MIFI, terus sama satu lagi itu apa tuh yang otak namanya apa? Cerebrum. Jadi aku paling ikut 3 itu sih, Eduka, Paham MIFI, sama Cerebrum. Itu kalau bagus sih. Soal tryout online yang agak mirip dengan soal UTBK tahun ini, itu apa Kak? Ada nggak Kak? Tryout apa Kak? Apa ya? Aku pribadi gak ngerasa ada yang mirip. Kayak tryout itu tuh membantu aku bukan dari segi soalnya mirip, tapi dari segi soalnya susah. Karena dengan soalnya susah, aku jadi belajar lebih banyak. Aku tuh jadi kayak lebih pikirnya tuh lebih tajam gitu. Jadi pas ngerjain soal UTBK, walaupun nggak pernah ketemu jenis soal itu, aku alhamdulillah bisa ngerjain sih gitu. Oh ya Kak, dari nilai subtes Kakak tuh mana yang paling tinggi Kak? Penalaran umum, PBM, PPU? Bentar, aku nyontek lagi ya. Iya, boleh Kak. Aku itu paling tinggi. Terus berapa nilainya Kak? Kuantitatif. Berapa kuantitatif Kak? Aku 689. Wah, terus boleh disebutin semua nggak Kak satu persatu? Oke, sebutin semua. Teman-teman yang lain masih pengen tahu juga. Ini kan TPS aja ya. Jadi yang subtes itu cuma ada 4. Yang pertama itu penalaran umum. Penalaran umum aku itu yang paling rendah dibanding yang lain. Itu aku dapat 609. Lalu yang kedua itu PBM, baca dan menulis. Itu aku dapat 666. Lalu yang ketiga itu PPU ya. Itu aku dapat 617. Lalu yang terakhir tadi kuantitatif dapat 689. Itu rata-ratanya tadi 645. Kalau PK paling gampang ya Kak? Apa? PK paling mudah ya Kak? Okay. Alhamdulillah. Sebenarnya nih Kak, waktu Kakak masih per tahap belajar, itu mana yang Kakak ekspektasi, wah ini kayak gue paling pinter nih di sini, kayak paling bakal bisa tinggi nilai ini. Pelajaran apa? Pelajaran TPS yang bagian mana Kak? Aku kira aku bakal paling tinggi di penalaran umum. Karena selama di les, selama tryout nilai PU tuh selalu jadi yang paling tinggi tuh. Di tryout online kayak Eduka gitu sempat 1000 bahkan aku nilai penalaran umum aku gitu. Tapi entah kenapa, mungkin gara-gara ya merasa udah bisa, jadi nggak terlalu belajar di PU itu. Pas UTBK justru PU aku yang paling rendah itu, 609. Jadi gitu ya. tidak sesuai ekspektasi lah. Jadi sebenarnya berarti nilai-nilai tryout itu bakal berbeda ya dengan apa yang ada di realitanya? Beda. Makanya gak usah ngedown sumpah kalau nilai tryout jelek gitu. Soalnya kayak gak langsung menentukan kegagalan atau keberhasilan kalian gitu. Oke Kak, apakah masuk FK harus berbahasa Inggris? Apakah masuk FK banyak pertanyaan harus pintar bahasa Inggris? Oke, menurut aku nggak harus, tapi akan jauh lebih mudah kamu belajar di FK kalau kamu bisa bahasa Inggris. Kenapa? Karena FK kan bukunya banyak kan. Nah, dan nggak semua buku itu udah ada versi translate-nya gitu. Jadi kebanyakan tuh anak FK sekarang tuh belajar tuh bukunya bahasa Inggris. Jadi kayak nggak harus, tapi akan sangat memudahkan kalian jika kalian bisa bahasa Inggris gitu. Oh ya Kak, di FKUI sendiri yang sedang Kakak sekarang ini, itu sistem belajarnya kayak gimana Kak? Apa perbedaannya dengan Kakak waktu di SMA dulu? Oke, ini mungkin ke FK doang ya. Pokoknya dunia perkuliahan itu beda banget sama di SMA. Kenapa?
istilahnya kalau di kuliah itu benar-benar student based gitu, kayak yang berperan aktif tuh mahasiswanya, guru atau dosen itu benar-benar cuman ngeliatin gitu. Jadi selama di FK ini aku tuh kegiatannya kalau nggak presentasi ya diskusi gitu, nanti habis itu dinilai sama dosennya gitu. Jadi kalau misalkan istilahnya dari SD sampai SMA kita tuh diajarin, di kuliah tuh kita mengajari diri sendiri dari materi-materi yang udah diarahin sama pengajarnya gitu. Gitu sih. Oh, jadi kita lebih ke belajar mandiri, cari bahan sendiri. Ya, tapi tetap ya, dievaluasi oleh dosen ya. Ya. Oke. Oh iya nih teman-teman, ada yang mau nanya lagi nih nggak? Ada mau nanya lagi nggak nih? Langsung open mic aja ya yang mau nanya. Silakan teman-teman. Kak mau nanya. Iya. Kakak nargetin satu hari berapa soal? Satu hari berapa soal? Nggak terlalu nentuin sih. Lebih ke sampai capek aja sih aku. Tapi kalau mau perkiraan kasarnya sih 3 sampai 4 paket soal lah. 3 sampai 4 satu paket ya, kalau nggak 20-an sih. Berarti ya kalau nggak 60, 80 soal. Oke, Kak. Oh ya, Kak. Menurut Kakak nih, pesan untuk kita yang kelas 12, itu mending belajar TPS dulu atau langsung belajar TKA juga, atau gimana, Kak? Untuk persiapan yang UTBK 2021. Sebelumnya UTBK ini udah ada kabar-kabar belum? Kayak tesnya tuh apa aja? Belum, Kak. Katanya sih tanggal 10 November, Kak. Dari ANSPT-nya. Tapi belum ada info resminya sih, Kak. Oke, pada ngarep TPS aja atau sama TKA juga nih? Pada ngarep TPS aja. Oke, ya paham. Tapi menurut TKA itu penting juga. Kenapa? Karena kan jalur masuk UNIF kan bukan SBM doang kan ya, ada ujian mandiri. Nah, dan kebanyakan ujian mandirinya itu mau pandemi nggak pandemi, dia akan tetap mengujiin TKA. Makanya walaupun UTBK-nya itu TPS aja, nggak ada salahnya banget nih teman-teman buat ngejar TKA-nya juga. Soalnya kan selain ilmunya bermanfaat juga, ntar kan dipakai juga di ujian-ujian mandiri gitu. Jadi nggak apa-apa sih, sekarang fokusin aja dulu TPS-nya, tapi mulai nyicil-nyicil TKA-nya juga. Oke, Kak. Oh ya, Kak, ada pertanyaan Kak dari Risma. Kak, minta tolong tanyain dong perbedaan FKUI sama FKPTN lainnya itu apa? Aku nggak bisa open mic soalnya rame. Ya, okay. Perbedaan FKUI sama FK lainnya itu, sebelumnya aku kayaknya sih sama aja, maksudnya sama-sama jadi dokter kan ujungnya. Kayak mungkin nggak ada sih semua, kayak ya udah FK semua FK itu bakal mendidik mahasiswanya untuk jadi dokter gitu. Jadi kalau perbedaannya mungkin ya kualitasnya ya, kayak misalkan udah nggak diragukan lagi lah. Kalau misalkan saya bisa berani bilang gitu, kalau misalkan FKUI alhamdulillah udah dijamin lah gitu. Tapi ya kalau dibanding sama PTN lainnya sama-sama aja sih. Oke, Kak. Oh ya, Kak, menurut Kakak nih, waktu kan Kakak masuk FK nih, apakah Kakak berniat untuk jadi spesialis, dan kalau mau jadi spesialis, mau spesialis apa, Kak? Jauh ya pertanyaannya. Kalau spesialis, aku sampai saat ini baru ngayal-ngayalnya tuh ngambil neurologi. Neurologi itu ilmu saraf gitu ya. Kenapa? Karena saraf itu kan yang menurut aku sistem yang paling kompleks yang ada di tubuh manusia ini. Dan otak itu organ yang paling kompleks juga. Nah, aku itu tertarik banget untuk mempelajari lebih lanjut. Nah, dan semoga mungkin ya akan menemukan sesuatu lah di otak itu. Karena kan ya tadi, otak itu dalam banget, rumit banget. Pasti ada hal baru yang bisa kita temukan dengan untuk pelajari otak itu dengan lebih dalam. Jadi makanya aku tertarik
dengan ilmu syaraf gitu. Oh, jadi neurologi ya, Kak? Oke. Ya. Teman-teman yang lain ada yang mau bertanya lagi nggak nih? Kayak tadi banyak, yang di chat tuh banyak nih, Kak. Tapi yang open mic dikit. Pak, saya mau nanya. Oke. Ya, silakan. Nilai, enggak. Maksudnya itu. Iya, gimana? Kakak prepare buat UTBK-nya dari Hamin berapa bulan, Kak? Oh, dari Hamin berapa bulannya lupa sih, tapi dari semester 2 kelas 12 aku udah mulai ngegas UTBK-nya. Tapi kalau ngegas UTBK TPS-nya yang setelah pandemi ini, itu paling Hamin 2 bulanan sih. Itu masih agak santai. Nah, Hamin 1 bulan tuh bener-bener hardcore banget dah ngerjainnya. Se-hardcore apa, Kak? Kayak gimana tuh, Kak? Misalnya dalam sehari. Yang sampai mimpi belajar. Kalian pernah mimpi belajar nggak? Belum pernah, Kak. Saya mungkin kayak bener-bener, kan aku bangun tuh belajar, terus sebelum tidur ya belajar. Makanya pernah aku sekali tuh mimpi bener-bener belajar gitu, kayak baca soal, ngerjain soal yang kayak di dalam mimpi itu tuh otakku jalan gitu, kayak bener-bener ngerjain soal gitu. Jadi kayak, ya jangan lupa istirahat sih guys. Oke, jadi teman-teman yang udah pernah mimpi lagi belajar, lagi ngerjain soal, berarti kalian udah sangat-sangat mendalami ya. Oke, lanjut. Ada pertanyaan lagi teman-teman? Silakan. Aku mau nanya deh. Ya. Aku mau nanya. Iya, silakan. Jadi gini, aku kan masih kelas 11 nih. Menurut kakak, gimana caranya belajar dari kelas 11? Mending ngejar TPS atau TKA dulu? Nah, kelas 11 ya, berarti masih lama lah ya. Insya Allah udah normal lah ini keadaan sekarang, udah normal. Jadi menurut aku sih TKA sih sekarang. Kan kamu gas dulu TKA-nya, soalnya kan di sekolah juga belajar TKA kan. Kamu belum belajar itu kan, penalaran umum gitu. Terus itu makanya kalau sekarang sih kata aku TKA dulu sih. Soalnya selain akan bermanfaat untuk kamu di SMA sekarang, akan bermanfaat juga di ujian mandiri, dan mungkin kalau UTBK pas zaman kamu nanti ada TKA juga akan bermanfaat buat UTBK kamu gitu kan. Jadi sekarang kan TKA kan bisa dibilang relatif lebih sulit nih daripada TPS. Nah, waktu kamu masih panjang, kata aku kamu mending kejar dulu TKA-nya sih. Oke, apakah terjawab, teman? Iya, Kak, makasih. Oke, ada pertanyaan menarik nih, Kak, dari Graciela. Kak, yang dipelajari di bimbel Kakak itu ada yang masuk di UTBK. Kakak, bimbel tuh pengaruh gak ya, Kak? Mungkin seberapa besar pengaruh bimbel untuk UTBK Kakak? Kalau bagi aku pribadi, peran bimbel tuh kurang lebih sama kayak peran tryout online tadi. Kayak sebenarnya kalau soal-soal bimbel aku di BTA itu kayak nggak terlalu mirip. Tapi ya tadi soal-soal BTA tuh susah banget, yang membuat aku tuh terbiasa ngerjain soal gitu, yang buat nalar aku tajam, pemikiran aku cepat juga, jadi bisa lancar gitu pas ngerjain UTBK-nya. Aku ini dengar-dengar ada kayak beberapa lembaga les gitu yang soalnya tuh mirip banget, tapi aku nggak bisa garanti sih, soalnya aku benar-benar cuma dengar-dengar doang. Tapi kalau di tempat les aku pribadi sih kayak tipe soalnya nggak mirip, tapi ya itu membiasakan aku untuk kerja cepat dan tepat sih gitu. Oke, Kak. Jadi jadi apa yang kita pelajari itu membantu nalar kita ya, Kak, bukan kemiripan dari soalnya. Oke, lanjut. Oke, Kak, aku mau nanya, katanya kalau di FK ini biayanya mahal ya, Kak? Bener nggak, Kak? Oke. Iya. Alasan aku ngejar UI banget itu karena biayanya. Kayak alhamdulillah, ini aku nggak tahu sih, tapi kayaknya paling murah di Indo tuh kayak FKUI deh. Kayak saya kan UKT FKUI itu UKT di UI kan kayak ada levelnya gitu kan, dan kita tuh benar-benar bisa milih, terserah kita mau bayar berapa gitu. Kalau FK kalau nggak salah rentangnya dari 7,5 sampai 12,5 sih. Jadi bisa milih kamu mau
7,5 kah atau 10 kah. Aku lupa detail rentangnya berapa, tapi ya untuk ukuran FK kayaknya murah sih kalau di FKUI gitu. Kalau FK lain aku belum terlalu research sih. Tapi setahu aku FKUI itu yang murah apa yang Uang pangkalnya berapa, Kak? Ada uang pangkalnya nggak? Uang pangkal nggak ada. Oh. Uang pangkal tuh yang itu kan, yang bayar di depan apa sih? Kayak gedung gitu, uang gedung gitu, Kak. Ya, uang gedung nggak ada. Karena lewat jalur UTBK ya, Kak, masuknya. Jadi nggak bebas uang pangkal, teman-teman semua. Oke. Kakak, banyak nih, Kak, nih yang menganggap orang-orang nih mungkin dari fakultas lain bahwa anak FK itu ambis. Itu benar nggak sih, Kak? Ambis. Oke. Kalau aku lihat teman-teman aku ya, ada kok orang-orang yang nggak ambis, orang-orang yang nyantai banget, tapi mereka pinter. Dan kan ada ya beberapa orang yang mereka mungkin diberkati oleh yang di atas dengan kemampuan otak yang spesial. Oke, itu mungkin agak lebay sih. Tapi ya kalau dibilang anak FK ambis, nggak bisa disamaratakan sih kalau kata aku. Kayak ada aja kok anak yang nggak males tapi nyantai gitu, tapi ya dia pinter gitu. Oke, Kak, menarik banget nih, Kak. Oh ya, Kak, sebelum ketika Kakak menunggu pengumuman UTBK atau ketika Kakak dalam proses belajar, itu Kakak ada ritual keagamaan gitu nggak sih, Kak? Kayak Kakak bakal ngapain? Ini penting banget sih. Itu pokoknya aku itu usahain banget tahajud, karena tahajud itu kalau di ajaran misalkan kayak luar biasa banget manfaatnya gitu. Jadi walaupun belajar sampai malam, aku usahain jam 3 tuh bangun sholat ya, walaupun 2 rakaat lah, itu sempetin tahajud terus doa gitu. Terus mungkin pas sujud terakhir sih, pas sujud terakhir tiap sholat waktu tuh aku doa buat, ya ada deh doanya pokoknya itu, pokoknya habis sujud terakhir itu doa. Terus sama satu lagi itu puasa, aku usahain untuk puasa Senin Kamis gitu. Itu mulai sejak kapan, Kak, melakukan itu, Kak? Tahajud puasa. Dari awal mau ambis UTBK sih, yang dari kelas 12 semester 2 itu. Okay. Tapi akan lebih bagus banget kalau teman-teman semua mulai dari sekarang sih. Apalagi yang tadi ada yang masih kelas 11 itu, kalau mulai dari sekarang sih kayak akan lebih bagus lagi. Iya. Jadi bukan hanya karena UTBK kita melakukan hal itu, tapi bukan. Untuk terusnya. Yeah. Iya. Ibadah jangan pas ada yang maunya aja ya, guys. Iya, Kak. Iya. Oke, teman-teman, ada yang mau bertanya lagi nih? Suci Maisaroh nih, ada yang mau bertanya? Silakan open mic. Oh iya, Kak, izin mau tanya. Ya. Kalau masuk di FK itu ada sesi kesehatan atau tidak? Kalau memang ada, sesi kesehatan apa semua? Oke, kalau UI sendiri ini bukan FK aja ya, tapi kalau di UI itu ada apa ya, tes darah sama tes darah itu buat apa ya, aku lupa deh. Pokoknya yang aku ingat tuh, ini kakakku tuh dites ambil darah, terus sama kayak tes buat narkoba gitu sih, aku kurang tahu sih, soalnya kan aku kan zaman pandemi ini kayak nggak ketemu sekarang, sampai sekarang belum pernah gitu, kayak gimana apalagi tes kesehatan gitu. Jadi aku belum terlalu bisa jawab sih, mungkin bisa dicari-cari lagi di internet, pasti ada kok informasi-informasinya gitu. Oh iya, Kak, makasih, Kak. Ya. Oke, lanjut teman-teman yang ingin bertanya, silakan langsung open mic ya. Ya, Kak, bisa nggak sih masuk FK tapi dari SMK? SMK, FK. Sih, tapi dengar-dengar sih kayaknya nggak bisa ya, tapi ya itu aku kurang tahu juga sih, sorry.
Mungkin kalau SBMPTN bisa kali ya, Kak. Kalau SNM nggak bisa mungkin ya. Iya, kayaknya sih gitu sih. So, Fasilkom kayak gimana ya, Kak? Bagaimana? Gimana? Boleh diulang, soalnya tadi agak kurang terdengar. Oke, mungkin ada yang nanya lagi? Yang lain? Aku baca dari pertanyaan di sini aja ya. Kak, tips cara fokus belajar sekolah dengan belajar UTBK bagaimana, Kak? Cara bagi waktunya antara sekolah dan UTBK. Oke, kalau waktu dulu kan materi sekolah kan searah sama yang SBM kan, maksudnya kayak biologi, fisika. Jadi kalian gak mesti bagi sih kalau menurut aku. Kayak kalian bisa sekalian gitu, bisa ngejar dua-duanya. Tapi kalau untuk UTBK yang TPS-nya ini kan beruntungnya udah nggak sekolah kan aku kan, jadi kayak bener-bener bisa fokus. Tapi kalau pas zaman sekolahnya ya ngejar dua-duanya aja gitu, kayak misalkan pas kelas 12 nih kan aku udah mulai ngabis UTBK. Itu materi-materi yang aku pelajari buat UTBK tuh kan sama aja gitu buat materi-materi yang ada di sekolah gitu. Jadi kayak nggak perlu dibagi sih, bisa sekalian gitu. Oke, Kak. Jadi kita menyeimbangkan antara apa yang ada di sekolah dan UTBK karena pelajarannya juga selaras, jadi sekalian aja gitu ya, Kak? Bisa. Oke, teman-teman, silakan yang ingin bertanya. Sebenarnya ini ada beberapa pertanyaan lagi sih, Kak, yang dari Google Form. Jadi sebelumnya kita sudah mengumpulkan pertanyaan melalui Google Form. Oh, iya. Ya. Mungkin aku pilih beberapa ya, Kak. Oke. Kak, gimana supaya kita bisa tahu di universitas mana kita punya peluang buat keterima? Oke, nah, kalau ini itu lagi-lagi saya bilang ke guru BK kalian, karena guru BK tuh mereka punya data dari tahun-tahun sebelumnya, data dari sekolah kalian gitu, yang lulus ke UNIF itu tuh ada berapa, dan dari data-data yang ada di BK itu nanti biasanya guru BK-nya itu bisa memprediksi lah, kayak sebaiknya kamu ambil ke yang mana gitu. Oke, Kak. Ini ada satu lagi, Kak. Ini ada pertanyaan kayak bagus sih, Kak, pertanyaannya. Yang pertama, dia ada 2 pertanyaan. Yang pertama, anak kedokteran itu apa isinya anak-anak yang IQ-nya tinggi? Terus apa anak-anak yang dulunya waktu sekolah ranking 1 terus? Yang kedua, aku pengen kedokteran, Kak, tapi aku tuh gak pede sama diri aku sendiri. Aku gak jenius, aku gak pernah ranking 1 waktu SMA. Aku harus gimana? Terus ada emot nangis, Kak. Oke. Ini nggak tahu ya, dia anaknya yang nanya ini ada di sini sekarang apa enggak gitu. Nggak tahu juga, Kak, soalnya nggak ada namanya, Kak. Oh, nggak ada namanya. Oke. Jadi, siapapun kamu yang tadi nanya tadi, aku pernah ranking 1. Aku bukan jenius, IQ aku 112 doang, sedangkan temen aku banyak yang 120, 136, ya pokoknya banyak yang di atas aku gitu. Nah, makanya hal-hal kayak gitu itu nggak bisa buat kamu ngedown gitu, karena itu tuh cuman angka-angka doang gitu, yang angka-angka yang oke, mungkin bisa sedikit mencerminkan kualitas kamu, tapi nggak sepenuhnya gitu. Jadi kamu jangan ngedown duluan dong. Kayak anak FK juga tadi nanya ya, anak FK apakah ranking 1 semua? Itu udah enggak kan, soalnya aku nggak pernah ranking 1. Anak FK apakah IQ-nya tinggi semua? Enggak, karena IQ aku nggak tinggi. Nah, makanya jangan keburu ngedown dengan rumor-rumor yang beredar. Kamu mending fokus aja buat ngembangin diri kamu. Kamu fokus untuk nyiapin diri kamu sebaik mungkin gitu, untuk masuk ke jurusan dan universitas yang kamu pengen gitu. Jangan terlalu didengerin lah intinya. Jadi kita harus percaya diri ya, kalau kita emang ingin mengejar impian kita, ya kita harus berusaha gitu ya, teman-teman.
Oke, ada pertanyaan Iya. lagi, Kak. Menurut Kakak, habit apa yang harus mulai dibiasain di SMA agar bisa survive di FK? Terima kasih, Kak. Semoga sehat selalu, Kak. Oke, doanya semoga kamu juga sehat selalu ya. Oke, habit apa yang mesti mulai dibiasain itu menurut aku habit kalau buat mempermudah kehidupan akademis ya. Menurut aku kamu harus mulai sering-sering belajar ngomong. Belajar ngomong itu karena kan tadi aku sempat di FK tuh akan banyak diskusi, akan banyak presentasi dan semuanya itu tuh dinilai. Makanya untuk kalau mau lumayan mempermudah itu kamu dari sekarang latih kemampuan ngomong kamu gitu. Terus kalau untuk yang non akademis gitu ya, untuk survive di lingkungan FK itu kamu ya terbuka aja gitu sama anak-anak gitu, kayak kan ini istilahnya bisa dibilang yang masuk FK tuh keren semua lah anaknya lah, tapi ya itu kamu terbuka aja gitu, kan latar belakangnya beda-beda. Kalau kayak saling terbuka itu bakal saling dekat gitu. Jadi intinya kamu ya harus terbuka aja gitu sama orang. Oke, jadi yang pertama kita harus belajar public speaking ya, Kak. Terus yang kedua, kita harus terbuka dengan orang lain. Oke, lanjut ya. Ada pertanyaan lagi, Kak. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Gimana teman-teman? Ada yang mau nanya nggak nih? Soalnya ini Saya mau nanya, Kak. Oh iya, silakan. Kak, menurut Kakak ini lulusan pesantren bisa tembus nggak sih ke FK gitu? FKUI gitu. Terima kasih, Kak. Bisa lolos atau enggak jelas bisa banget. Kayak selama nggak ada peraturan yang melarang kamu untuk daftar, ya kamu daftar aja. Kayak siapa yang bisa daftar, dia bisa lulus gitu. Tapi kan ya tadi mungkin ada beberapa peraturan yang kayak misalkan IPS nggak bisa linjur ke FK gitu kan ada peraturan kayak gitu kan. Nah, tapi selama nggak ada peraturan kayak gitu, selama kamu bisa daftar, ini mindsetnya gini aja, kalau kamu bisa daftar ke situ, kamu bisa lulus di situ gitu. Selama kamu nyiapin diri kamu sebaik mungkin. Kan aku juga kan anak MAN kan, kayak MAN tuh paling berapa sih di FK sekarang? Kayak dikit banget gitu. Tapi ya bukan yang dikit, bukan berarti nggak mungkin gitu. Malah kan bisa aja kamu jadi pionir lulusan pesantren yang lolos di FK, kan keren banget gitu. Oke, jadi asalkan tidak ada peraturan yang melarang dan asal teman-teman mau berusaha, itu pasti bisa ya. Mau dari pesantren atau SMK pun, atau mungkin dari mana, teman-teman pasti bisa masuk FK. Terima kasih banyak, Kak. Iya, silakan. Terima kasih jawabannya. Oh iya. Ya, sama-sama. Oke. Ada lagi nggak nih teman-teman yang mau bertanya sebelum kita mengakhiri sesi? Bertanya. Silakan. Ya, halo. Misalnya nih ada materi hitung-hitungan itu susah banget, bahkan udah sampai ngertiin rumusnya, bahkan ngafal, tapi pas diaplikasiin ke soal itu tiba-tiba buyar gitu. Nah, itu mendingan di skip aja, tetap dilanjutin. Soalnya kalau dilanjutin tuh takutnya habis gitu waktunya. Itu iya, gimana, makanya, Kak? Salah satu tips yang aku kayak membantu banget pas aku UTBK tuh, aku ngerjain yang mudah dulu, yang aku lihat soalnya, aku tahu mesti ngapain, aku kerjain selesai gitu. Jadi soalnya kan waktu soal UTBK itu kayak bener-bener cepet banget, bener-bener nggak kerasa banget. Makanya kalau kamu kayak nemu soal yang belibet, yang diputer-puter lah soalnya, itu mending kamu skip aja. Kamu mending ngerjain soal-soal yang lain aja gitu. Soalnya sayang waktunya sih. Oke, Kak, ini ada yang nanya secara private, katanya dia malu, Kak, masuk FK tapi rada takut darah, gimana tuh, Kak? Masuk FK rada takut darah. Oke, ini mungkin agak sotoy, agak naif juga, tapi ketakutan itu bisa diatasi ya. Soalnya aku pribadi kan aku takut mayat nih, sedangkan nanti kan aku bakal berhubungan dengan mayat, belajar anatomi kan dari mayat gitu kan. Ya, tapi karena motivasi aku lebih kuat dari ketakutan aku, kayaknya sih insya Allah bisa gitu. Oke, jadi yang penting kita punya motivasi yang kuat ya untuk tanya tentang darah. Kayak soalnya selama
ketakutan akan darah itu nggak merugikan banget, kayak nggak, misalkan ngelihat darah nih langsung pingsan, auto pingsan gitu, kayak ya nggak apa-apa, masih bisa diatasi gitu menurut aku. Oke Kak, ada satu pertanyaan lagi nih mungkin dari Ega Ratu Mailani Putri. Kak izin bertanya, lebih baik mana? Kalau malas belajar materi, kalau misalnya belajar materi buat UTBK dulu, atau belajar materi sekalian soal? Gimana tuh Kak? Materi dulu atau materi sekalian soal? Kalau aku sih mending materi sekalian soal. Jadi kayak kamu belajar satu bab, terus kamu ngerjain soal yang tentang bab itu. Soalnya ya, biar habis kamu tahu ilmunya, kamu belajar ilmunya, kamu tahu cara ngaplikasiinnya di dalam soal gitu. Jadi kayak menurut aku dengan kamu belajar terus kerjaan soal itu bakal lebih membekas daripada kamu baca dulu semua terus baru ngerjain soal di akhir sih gitu. Oke, jadi lebih baik kita belajar sekaligus soal ya, biar supaya lebih dapat gitu makna pelajarannya. Oke Kak, karena kita sudah di penghujung kegiatan, penghujung acara, dan udah 1 jam kita melewati kegiatan diskusi ini. Nah, aku mau minta Kak Javi untuk kasih kata-kata motivasi untuk angkatan 2021 yang ingin masuk Fakultas Kedokteran terutama di UI. Silakan Kak. Oke. Ini mungkin aku nggak mau khususin FK ya, pokoknya untuk semua pejuang PTN, boleh Kak, boleh. Semua pejuang masa depan yang pengen sekarang lagi berjuang untuk mencapai masa depan yang kalian inginkan, pasti capek ya sekarang, apalagi keadaannya yang kayak gini, kayak gamut banget gak sih, kalian gak bisa ketemu temen, kalian di rumah aja. Yang aku cuma bisa sampaikan itu, semangat aja. Mungkin kalian udah bosen dengerin, tapi benar-benar kalian tuh yang perlu dilakukan benar-benar kalian semangat, kalian tahu, kalian harus yakin bahwa usaha kalian saat ini tuh akan terbayar suatu saat nanti itu. Kalian mending susah-susah di beberapa bulan terakhir ini daripada kalian nyesel di bertahun-tahun ke depan gitu. Jadi mending capek-capekin sekarang, terus supaya bisa mencapai apa yang kalian inginkan itu. Misalkan kayak kalian pengen masuk FK, mending kalian bener-bener fight sekarang supaya kalian bisa lulus daripada kalian sekarang setengah-setengah dan kalian ujungnya nggak masuk dan mesti nunggu lagi setahun, itu kan sayang waktunya gitu. Jadi mending sekarang ya kalian semangat, kalian usaha terus, karena mungkin ini udah hukum alam, saya bisa bilang kalau usaha tuh bener-bener kayak akan sejalan dengan hasil yang kita dapatkan gitu. Jadi semangat terus ya teman-teman semuanya. Oke, jadi menurut Kak Javi kita harus capek-capek sekarang supaya kita akan bahagia nanti saat ke pengumuman SBMPTN daripada kita ke depannya ya Kak. Oke, teman-teman, sebelum kita menutup sesi ini kita akan adakan foto bersama ya. Jadi teman-teman boleh open cam ya semuanya. Silakan teman-teman open cam. Oke, ada beberapa orang yang open cam, yang lain ditunggu. Oh ya teman-teman, jangan lupa untuk isi form evaluasi. Ini ada di kolom chat ya. Bentar. Jangan lupa yang mau buat story, tag IG-nya Kak Javi ya. Oh iya, yang mau buat story, tag terjago.id dan Javi_SRF. Bentar ya, aku kirim dulu itunya. Oh ini boleh banget yang kalian kalau mau nanya-nanya lebih lanjut. Oh iya, teman-teman yang mau bertanya lebih lanjut tentang FKUI terutama, silahkan untuk DM Kak Javi. Iya, bisa banget. Kita follow-followan boleh. Tapi kenalin diri dulu ya, kayak Kak, aku yang dari jago diskusi kemarin gitu lah. Saya kadang kan banyak juga kayak orang nggak kenal tiba-tiba nge-follow. Oke, yang nggak bisa open cam nggak apa-apa kok. Kita mulai ya foto ya. Oh, tangannya gini ya guys, jempol. Ayo, 1, 2, 3, cheese. Slide kedua. 1, 2, 3, cheese. Slide ketiga, 1, 2, 3, cheese. Slide keempat, 1, 2, 3, cheese. Slide kelima, 1, 2, 3, cheese. Oke, sebelum kita penutupan,
aku mau satu temen atau 2 orang deh yang kasih kesan-pesan acara hari ini. Silahkan, yang ingin, silahkan open mic. 1 atau 2 orang. Artinya mau berterima kasih sama Kak Javi. Iya. Boleh nyampein pesan-pesannya. Mungkin dia mau nih. Silahkan dia. Siapa aja dulu? Bagus banget sih, karena saya minatnya ke FKUI juga dan masih butuh bimbingan gitu dari beberapa orang, dan ini bermanfaat banget sih menurut saya, dan makasih banget dari Kak Javi info-infonya dan ilmu-ilmunya. Oke. Ya, sama-sama teman-teman semua. Silahkan, ada lagi yang ingin menyampaikan kesan-pesannya? Yang perempuan mungkin? Halo, Kak. Halo. Aku dari Papua nih. Terima kasih banyak karena Kak Javi sudah memberikan materi, tips, dan motivasi Kakak. Terima kasih juga kepada Terjago karena ini sangat bermanfaat bagi kita semua karena kita mendapatkan tips maupun materi-materi yang Kakak berikan. Itu aja, Kak. Makasih. Kamu Papua mana? Papua, Kak, di Asmat. Oh ya, aku dari Kaimana. Kamu tahu Kaimana nggak? Dekat Fak-Fak. Iya, tahu. Iya, itu kampung saya. Ya. Nah, teman-teman, menariknya di sini, kita bisa bertemu teman-teman seluruh Indonesia secara online. Kalian bisa lihat di sini, ada yang dari Makassar, dari Kampar, Kalsel, Sidrap, dan segala macamnya. Teman-teman boleh kok saling kenalan di sini, atau kalau mau saling chat juga, silakan. Oke, karena kita juga udah jam 16.09, dan kita semua sudah melewati kegiatan hari ini. Terima kasih atas partisipasinya teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktu di sore hari ini. Dan terima kasih juga kepada Kak Javi yang telah bersedia untuk berbagi ilmu dan sharing tentang Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan bisa diterima di PTN yang teman-teman inginkan tahun depan atau tahun-tahun setelahnya. Kak Javi mungkin ada kata-kata terakhir lagi buat teman-teman semua? Pokoknya semangat. Itu aja. Oke, pokoknya semangat. Terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Jangan lupa untuk isi form evaluasi ya. Oke, kami dari terjago.id pamit dulu. Bye.